Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, di sini saya Auliana Fitrindan Mutiara Sari dari kelas 4 APAI Universitas Singapura Bangsa Karawang akan sedikit menjelaskan tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Daulah Umayyah. Daulah Umayyah merupakan kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin di Jazirah Arab dan sekitarnya. Daulah Umayyah ini mengalami dua periode. Yang pertama, periode Damaskus. Yang kedua, periode di Cordoba atau Andalusia. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi dan kekhalifahannya itu berpindah tangan ke Bani Abbasiyah. Masa keemasan Bani Umayyah di Damaskus yaitu ketika pemerintahan Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia Spanyol berdiri selama 275 tahun, dari 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Ia menjadikan Cordoba sebagai pusat pemerintahannya. Ketika itu, ilmu pengetahuan berkembang pesat terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yaitu Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9, yaitu Hakam Al-Muntasir. Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah di Damaskus ini berdiri selama 90 tahun, dari 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Damaskus dijadikan sebagai pusat pemerintahannya. Muawiyah bin Abi Sufyan selain menjadi pendiri Daulah Bani Umayyah, ia sekaligus menjadi khalifah pertama. Kemudian di sini ada nama para khalifah Bani Umayyah Damaskus. Ada 14 ya. Teman-teman bisa membacanya sambil menghafalnya untuk menambah wawasan. Kemudian, masa Umayyah adalah masa keemasan atau masa keemasan Daulah Umayyah. Pada saat diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, tercatat suatu perluasan di wilayah Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko ditundukkan, Tariq bin Yazid, pemimpin pasukan Islam, menyeberangi selat yang memisahkan Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di Gibraltar atau Jabal Tariq. Ketika itu tentara Spanyol dapat dikalahkan. Kemudian Spanyol menjadi daerah perluasan selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordoba, dikuasai dengan sangat cepat. Setelah itu, kota-kota lain seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pyrenea yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Wilayah kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah itu sangat luas. Daerah-daerahnya meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat tertentu dengan menyediakan kuda dengan peralatannya sepanjang jalan. Dia juga menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak uang. Abdul Malik bin Marwan mengubah mata uang Bizantium dan Persia. Dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga melakukan pembenahan administrasi dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Dilanjutkan Al-Walid bin Abdul Malik
pada tahun 705 sampai 719 Masehi meningkatkan pembangunan, di antaranya membangun panti, membangun jalan raya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Kemudian, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Yang pertama, ilmu agama, Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Setelah Daulah Umayyah berdiri, maka kaum muslimin itu berhajat kepada hukum dan undang-undang yang bersumber dari Al-Quran. Sedangkan para qurra dan mufassirin menjadi tempat bertanya masyarakat dalam bidang hukum. Lalu, pada saat mengartikan makna ayat-ayat Al-Quran, terkadang para ahli hadis kesulitan mencari pengertian dalam hadis karena terdapat banyak hadis yang sebenarnya bukan hadis. Dari kondisi semacam ini, maka timbullah usaha para muhaddisin untuk mencari riwayat dan sanad hadis. Proses seperti ini pada akhirnya berkembang menjadi ilmu hadis dengan segala cabang-cabangnya. Kemudian, ilmu sejarah dan geografi. Penulisan sejarah Islam dimulai pada saat terjadi peristiwa-peristiwa penting dalam Islam dan dibukukannya dimulai pada saat Bani Umayyah dan perkembangan pesat terjadi pada saat Bani Abbasiyah. Demikian begitu pesatnya perkembangan sejarah Islam sehingga para ilmuwan berkecimpung dalam bidang itu dapat mengarang kitab-kitab sejarah yang tidak dapat dihitung banyaknya. Sampai sekarang, prestasi penulisan sejarah pada saat Bani Umayyah dan Abbasiyah tidak dapat ditandingi oleh bangsa manapun. Tercatat kitab sejarah yang ditulis pada zaman itu lebih dari 1.300 judul buku. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan bidang bahasa. Umat Islam masa Bani Umayyah selain telah mencapai kemajuan dalam politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, qiraat, nahwu, hadis, dan tafsir, juga telah tumbuh berkembang seni bahasa. Pada masa ini, seni dan bahasa mengambil tempat yang penting dalam hati pemerintah dan masyarakat Islam pada umumnya. Pada saat kota-kota seperti Basra dan Kufah adalah pusat perkembangan ilmu dan sastra, orang-orang Arab Muslim berdiskusi dengan bangsa-bangsa yang telah maju dalam hal bahasa dan sastra. Di kota-kota tersebut, umat Islam menyusun riwayat Arab, seni bahasa dan hikmah atau sejarah, nahwu, shorof, balaghah. Kemudian selanjutnya yaitu bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu serta ilmu kedokteran. Selanjutnya yaitu Daulah Umayyah di Andalusia. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi dan masuk ke Andalusia Spanyol. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin dengan pusat kekuasaannya itu di Cordoba. Amir-amir Bani Umayyah yang memerintah di Andalusia Spanyol yaitu sebagai berikut. Ada 16. Kalau yang para khalifah Bani Umayyah Damaskus tadi ada 14. Sekarang para khalifah Bani Umayyah Andalusia ada 16. Bisa teman-teman baca sekaligus menghafal untuk menambah wawasan ya. Kemudian selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah Andalusia. Yang pertama, ilmu kimia pada masa Umayyah. Di antara ahli kimia di masa itu adalah Abu Al-Qasim Abbas Ibn Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. Ilmu kimia murni maupun kimia terapan ini merupakan dasar bagi ilmu farmasi yang sangat berkaitan dengan ilmu kedokteran. Yang kedua, kedokteran pada masa Umayyah. Di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Beliau dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit.
Di dunia barat dikenal dengan Abul Qasis. Karya Abu Al-Qasim Al-Zahrawi berjudul Al-Ta'rif Liman Ajaza an Ta'lif yang pada abad 12 diterjemahkan oleh Gerard of Cremona dan dicetak ulang di Genoa pada tahun 1497 Masehi. Basley pada tahun 1540 Masehi dan di Oxford pada tahun 1778 Masehi. Buku tersebut menjadi rujukan di universitas-universitas terkemuka di Eropa. Yang ketiga, sejarah pada masa Umayyah. Di antara tokoh terkenal bidang sejarah ketika itu adalah Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Beliau lahir pada tahun 790 Masehi di desa Kulat Ilbira dekat Granada dan meninggal pada tahun 852 Masehi di Cordova. Salah satu buku Abu Marwan Abdul Malik bin Habib yang terkenal berjudul Al-Tarikh. Kemudian Abu Bakar Muhammad bin Umar dikenal dengan Ibnu Qutiyah. Karya bukunya berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. Selanjutnya yaitu Hayyan bin Khalaf bin Hayyan. Karyanya yang terkenal yaitu Al-Muqtabis fi Tarikh Rija Al-Andalus dan Al-Matin. Yang keempat, bahasa dan sastra pada masa Umayyah. Di antara tokoh terkenal bidang sastra ketika itu adalah Ali Al-Qali, karyanya Al-Amali dan Al-Nawadir, wafat pada tahun 696 Masehi. Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar. Di samping terkenal sebagai ahli sejarah, Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar adalah seorang ahli sejarah bahasa Arab. Yang keempat, yaitu bahasa dan sastra pada masa Umayyah. Di antara tokoh terkenal bidang sastra ketika itu adalah Ali Al-Qali, karyanya adalah Al-Amali dan Al-Nawadir, yang wafat pada tahun 696 Masehi. Kemudian ada Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar. Sebagai ahli sejarah, ia juga terkenal sebagai seorang ahli bahasa Arab, nahwu, penyair, dan sastrawan. Ia meninggal pada tahun 977 Masehi. Ia menulis buku dengan judul Al-Af'al dan Fa'alta wa Af'alat. Selanjutnya yaitu ada Abu Amr Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Rabih. Karya prosanya diberi nama Al-Aqid Al-Farid. Ia meninggal tahun 940 Masehi. Kemudian ada Abu Amir Abdullah Ibnu Syuhaid yang lahir di Cordova pada tahun 382 Hijriah atau 992 Masehi dan wafat pada tahun 1035 Masehi. Karyanya dalam bentuk prosa adalah Risalah Al-Awabi' wa Al-Zawabil, Kashf Al-Daik wa Al-Afar, Al-Sheikh dan Hanut At-Tar. Sekian, kemudian kesimpulannya adalah masa ini adalah masa keemasan Islam. Masa di mana generasi terbaik Islam hidup, bahkan di antara mereka menduduki kursi pemerintahan. Masa ini adalah masa di mana para sahabat Nabi masih hadir untuk membimbing umat. Masa ini, masa berkumpulnya 3 generasi terbaik, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Rasulullah SAW bersabda, Khairun nas qarni, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Yang artinya, sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Umat Islam pada masa itu sudah menjadi pelopor kemajuan dunia karena kegigihan tekunannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan budaya. Ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Lalu, ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus ada 4. Yaitu ilmu agama, ilmu sejarah dan geografi, ilmu pengetahuan bidang bahasa, dan bidang ilmu filsafat. Kemudian ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Andalusia terdiri dari ilmu kimia pada masa Umayyah, kedokteran pada masa Umayyah, sejarah pada masa Umayyah, dan bahasa dan sastra pada masa Umayyah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.